Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat sesudah Rabu Abu 19 Februari 2021. Bacaan-bacaan liturgi, bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang puasa. Dalam bacaan yang pertama, Yahweh Allah bangsa Israel memberi perintah kepada Nabi Yesaya untuk dengan terus terang mengkritisi cara hidup orang-orang Israel yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, secara khusus hal berpuasa. Berpuasa yang dilakukan secara praksis oleh orang-orang Israel adalah mengenakan karung, menaburkan abu di sekujur tubuh. Mereka kelihatan seperti mencari hukum-hukum Allah. Tetapi bagi Yahweh Allah mereka, berpuasa tidak seperti itu. Berpuasa bagi Yahweh adalah melaksanakan perbuatan kasih. Berpuasa bagi Yahweh Allah mereka yang dikehendaki adalah menolong orang, memberi makan kepada orang, menampung orang-orang yang tidak punya rumah, membebaskan orang-orang dari hal-hal yang membelenggunya dalam kehidupannya. Itu hakikat dari puasa. Tidak hanya sekedar soal lahiriah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan para murid Yohanes Pembaptis dan orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa sementara mereka, murid-murid Yohanes dan orang Farisi, berpuasa? Jawaban Yesus mengungkapkan dalam bahasa yang sederhana adalah urusan puasa itu adalah urusan pribadi. Tidak usah mengomentari atau tidak usah peduli dengan orang lain entah mereka berpuasa atau tidak. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui kedua bacaan hari ini kita diajak pertama-tama untuk memaknai puasa itu secara hakiki. Hal yang paling hakiki dalam berpuasa adalah berbuat amal, mengamalkan kasih, menolong orang, membantu orang, membebaskan orang dari segala yang membelenggunya dalam kehidupannya, entah secara ekonomis ataupun mungkin secara hukum atau hal-hal yang lain. Membuat orang merasakan kegembiraan dan sukacita seakan mereka mengalami kebaikan dan cinta Allah. Itu yang paling hakiki dalam berpuasa. Bukan soal tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum itu hanya sebuah cara berpuasa. Tetapi selebihnya dan yang lebih mendalam adalah pembaharuan diri menjadi manusia yang lebih berbelas kasihan, yang lebih berbela rasa. Atau dengan kata lain, berpuasa berarti membuat diri menjadi manusia seperti Yesus Kristus yang mencintai dan mengorbankan diri untuk keselamatan sesama, keselamatan manusia. Dan yang kedua, kita sebenarnya diajak untuk melihat puasa itu soal saya, soal diri saya, soal pribadi saya. Tidak usah peduli kalau orang lain itu berpuasa atau tidak. Yang penting dia yang mungkin seiman dengan saya, dia tahu cara berpuasa, dia tahu hukum-hukum berpuasa dan berpantang. Tetapi kalau orangnya tidak berpuasa, sudah tidak perlu peduli dengan itu. Berpuasa itu urusan saya. Saya berpuasa karena saya punya niat tertentu.
tapi jangan lalu mempersoalkan orang lain yang tidak berpuasa. Saudari dan saudara yang terkasih, idealnya memang kita semua harus berpuasa. Tapi andai kata ada orang di antara kita dalam kehidupan bersama, dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki, dalam masyarakat, kalau mereka tidak melakukan puasa, sudahlah. Jangan sampai kita merasa terganggu karena orang lain tidak berpuasa seperti kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga pesan kedua bacaan liturgi hari ini sungguh memberikan inspirasi bagi kita untuk sungguh lebih masuk ke dalam diri pada hari-hari penuh rahmat ini, untuk menghayatinya, menghayati masa prapaskah, menghayati masa pantanan puasa, menghayati masa pertobatan, lebih kepada diri sendiri daripada mengurus yang lain yang ada di sekitar kita. Kita boleh mengurus yang lain sejauh itu adalah ungkapan perbuatan kasih kita untuk menolong mereka lebih bertumbuh dan berkembang, merasakan kebaikan Allah melalui kita. Tuhan memberkati.